Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini hari Jumat tanggal 23 Oktober 2023 kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini, dan semoga pertemuan kita di sini diberikan pengetahuan tentang materi-materi yang akan diberikan tentang sini diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari modul 1.4 dari calon guru penggerak angkatan 9 yang nanti akan dibawakan oleh Pak Nana, saya sendiri dan Pak Indra. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, tentu tak lupa kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati kepala sekolah yang pada hari ini belum hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati setelah banggakan seluruh rekan dan guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan di sela-sela aktivitas ini memberikan kekuatan kepada siswa tugas, karena waktunya memang sulit untuk di siang hari yang dilaksanakan hari ini. Tentu hari ini ada beberapa agenda yang akan kita laksanakan. Pertama pembukaan, kedua sambutan kepala sekolah yang tadinya kita hadir, dan selanjutnya langsung dilanjutkan oleh presentasi pemateri oleh Pak Nana, saya dan Pak Iwan. Untuk membuka kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa kita sekarang masih diberi kesempatan bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi, kegiatan berbagi calon guru penggerak dengan teman sejawat. Mudah-mudahan salawat serta salam kita selalu curahkan kepada kanjeng Nabi kita, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ke materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan keyakinan kelas ini materinya, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan hadir di ruangan ini yang tidak begitu representatif ya. Tapi saya apresiasi, beribu-ribu terima kasih sudah datang, sudah memberikan dukungannya kepada kami. Itu mungkin yang pertama. Ini berkaitan dengan bahan diseminasi saya, berkaitan dengan keyakinan kelas. Ini tadi sudah diawali oleh materi disiplin positif, lalu terakhir ada motivasi, lalu sebelumnya ada nilai-nilai kebajikan. Nah, disinilah yang nanti akan diterapkan di dalam keyakinan kelas. Kalau dulu mungkin pada angkatan sebelum kami itu dipahaminya adalah kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas. Tapi sekarang berkembang menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di slide ini ada kalimat mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Adi sebelumnya. Ada sebuah peraturan. Peraturan itu biasanya hal-hal yang harus dilakukan, dan apabila dilanggar ada konsekuensi atau ada hukuman. Yaitu peraturan. Nah, beranjak dari itu kita ada perubahan paradigma. Ya.
Karena tadi harus memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri, motivasi yang berasal dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Seperti tadi dicontohkan Pak Budi kalau ke Pandeglang pakai sabun pengawas, ya, karena awalnya itu dari peraturan dulu harus ada itu. Lalu lama-lama muncullah motivasi intrinsik untuk memakai sabun. Nah itu yang kita fokuskan, bagaimana caranya menanamkan peserta didik atau murid yang memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yang akan kita bahas sekarang yaitu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang nantinya menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk peraturan kelas tadi disinggung adanya konsekuensi dan hukuman. Ya. Tadi dipaparkan oleh Pak Adin, ada saja yang terbenam di dalam diri murid apabila menerima suatu konsekuensi apalagi hukuman. Ada, pasti terbawa. Kata Panana sampai tidur ingat muncul lagi. Tapi berbeda kalau kita menjalankan suatu restitusi. Ada yang namanya segitiga restitusi, nanti kita akan bahas. Kita kembali ke sini ke keyakinan kelas. Kita harus meyakini dulu nilai-nilai kebajikan yang akan kita pakai di dalam kelas. Kalau kemarin berbicaranya kesepakatan kelas, mungkin Bu Okti, Bu Buyu, dan rekan-rekan yang lain sudah membuat di kelasnya ada keyakinan kelas, itu sudah luar biasa. Ini sekarang kita berkembang dengan yang namanya keyakinan kelas. Jadi yang diyakininya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau peraturan mungkin dilarang buang sampah sembarangan seperti itu. Ya kalau konsekuensinya ya kalau nyapa harus mundur lagi misalkan seperti itu. Tapi nanti kita akan mendorong murid itu membuat suatu keyakinan agar muncul nilai motivasi intrinsik di dalam diri murid itu sendiri. Nah, lebih lanjutnya lagi, tadi sudah disinggung ini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan. Kita langsung saja bagaimana cara membentuk suatu keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas tadi tidak terlihat ya, tidak terlihat abstrak, lalu mempunyai yang global atau universal, maksud saya dibuat dalam pernyataan positif, tidak negatif. Seperti tadi dilarang buang sampah. Kalau kata dilarang itu kan ada negatifnya, nanti kita buatnya yang positif. Jadi kalimat-kalimat yang positif di dalam keyakinan kelas. Sampai ke semua warga kelas dilibatkan, apalagi untuk keyakinan sekolah. Jadi mereka sekolah, murid-murid, sampai ke penjaga maupun ke komite. Nanti mudah-mudahan kita membuat itu keyakinan sekolah. Mudah-mudahan doakan saja kita agendakan. Nah kita kecil dulu keyakinan kelas, ya keyakinan kelas terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkembang menjadi suatu keyakinan sekolah. Apa yang harus kita lakukan di dalam membuat keyakinan kelas, memunculkan nilai-nilai yang disepakati tadi. Ya nilai-nilainya itu diyakini oleh murid kita semua dari dalam diri murid. Ya di dalam diri murid. Itu yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah, ini khususnya skalanya kecil dulu, murid-murid. Ya, kalau misalkan saya di kelas IPS, ya, murid-murid yang masuk nanti ke kelas IPS, untuk curang pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati oleh sekolah. Nah, khususnya kalau di ruang IPS berarti hal-hal apa saja yang nantinya kita sepakati bareng-bareng. Kita tampung dari si A, si B, si C, si D, kita tampung. Anak-anak silakan untuk kenyamanan kelas kita, untuk supaya kelas kita aman, kita buat suatu keyakinan. Mula-mulanya karena kalau keyakinan langsung kan ada pusing untuk anak-anak, kita ke peraturan. Maka silakan. Untuk si A mau apa di kelas kita? Tidak boleh apa atau apa silakan. Nah, kita tampung semua. Mungkin si A ada yang tidak boleh ngobrol Pak. Mungkin yang lainnya tidak boleh jalan-jalan saat belajar, tidak boleh keluar terlalu sering.
tidak boleh, tidak boleh. Nah, biasanya seperti itu. Yang pernah saya lakukan ke anak-anak itu seperti itu. Tidak boleh, atau dilarang, Tidak apa? Kita tampung semua masukan dari siswa ya. Kita tampung semua dari itu, kita catat, ya. Kita catat sebanyak apapun. Kalau siswa ada 30, ya kita berarti mengantongi 30. Nah, setelah itu, setelah kita catat, kita kantongi itu, maka kita kerucutkan. Kita kerucutkan hal-hal yang diinginkan oleh murid tadi berkaitan dengan kenyamanan keamanan pada saat boleh makan minum di dalam kelas, gitu ya. Itu nanti akan terangkum dalam suatu nilainya kejagalah kebersihan. Mungkin ada anak yang, Pak jangan berisik, Pak jangan mengganggu, Pak jangan gaya di kelas itu. Nah, nanti kita munculkan rangkum dalam satu nilai jagalah ketertiban atau keamanan itu. Ya, setelah dirangkum nanti oleh Bapak Ibu, oleh kita tinjau kembali. Takut ada yang kurang, ya, takut ada yang keliru, kita merangkumnya, kita menyatukannya. Nah, setelah oke, ini kita antara guru dengan guru dengan murid dulu di kelas. Kita buat, tempelkan, ya, kita buat dulu di karton misalnya seperti plano itu, mungkin karton ini kita buat keyakinannya jangan terlalu banyak, 5, 6 atau 7 pakai suatu keyakinan kelas. Ya, jagalah kebersihan, hormati sesama teman, misalkan seperti itu. Ya. Nah, sudah ditempelkan lalu disepakati bersama. Sudah sepakat anak-anak dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi, sepakat. Kalau boleh sambil membutuhkan diberikan pembukuan tanda tangan 30 murid kalau boleh, atau perwakilan dari murid, mungkin KM, sekretaris atau bendahara kalau kita. Karena saya adalah guru kelas IPS, ya saya perwakilan satu kelas 1 KM saja yang bendahara. Nah, sudah ada keyakinan kelas, barulah pada saat pembelajaran kita tinggal lihat lirik-lirik saja. Apabila ada murid yang melanggar, tadi kita diusahakan jangan berikan hukuman, kita usahakan jangan berikan konsekuensi, tapi kita jalankan suatu langkah yang namanya segitiga restitusi, di mana nanti hasilnya ada win-win solution. Ya, ada menang-menang, tidak ada yang kalah. Dan mudah-mudahan tadi kalau sudah ada keyakinan kelas 7A, 7B, sampai kelas 9 kita bawa, kita akan membuat suatu keyakinan sekolah. Nanti keyakinan sekolahnya gimana? Guru-guru tidak boleh terlambat, guru-guru tidak boleh terlambat masuk ke sekolah. Ya. Iya. Oke. Berikutnya, nih, yang tadi dibicarakan tentang segitiga restitusi, saya langsung saja karena ini sudah mepet-mepet waktu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat tampilan video berikut ini. Videonya di depan Pak Budi saya ambil. Bentar. Kok mana? Ini Miss Erwan. mana? Erwan. Miss Erwan ngomongnya Ada yang di, ada yang di. Ada yang di. Ini saya ambil video karena Erwan ada melakukan pelanggaran, ya. Kasusnya
pada saat pendampingan, pada saat apa kita ngumpul di sini? Ya, Prakarsa itu ya, kegiatan pendampingan individu ya. Kita baca gerak bibir aja. Gerak bibir. Nah, sambil nunggu laptopnya terbuka. Kasusnya ditinggalkan kelas saya karena ada kegiatan di sini. Lalu kelas saya dipakai untuk kegiatan pembelajaran IPA, pelajaran Panana. Nah, sama Panana juga memberikan di sini kegiatan. Jadi tidak terkontrol anak-anak di ruang IPS. Salah satu anak yaitu namanya Irwan, ya, itu Erwan memecahkan globus, ya, memecahkan globus besar seperti itu. Ya. Nah, kebetulan pas harus mengumpulkan restitusi Panana pagi-pagi. Ya, hari Kamis saya ingat ya, Panana, hari Kamis. Dan saya coba dulu ya. Datang, ada Pak Budi, saya lagi ngobrol santai dengan Pak Budi, dengan Pak Adi, gitu ya. Panana dengan ini Erwan ini, Pak Indra ini memecahkan ini, silakan. Terima kasih Panana memberikan korban kepada saya. Udah saya langsung terangkan aja lah apa yang namanya restitusi dengan sekemampuan saya. Ya, saya dapat baca, ya Bu Fit, kita baca dulu, Bapak Ibu kita baca, kami sendiri, lalu kita terapkan. Ya, nah, ini selain dikasih kira-kira ini menurut Dewan, kalau dikasih kan harus pinjam uang, Bapak nanti belinya dari mana, ya, nggak tahu belinya dari mana. Menurut Dewan, kita supaya kalian lagi jadi bisa dipakai di mana? Menurut Dewan. Enggak, tidak ada dulu coba gimana menurut Dewan. Tapi bisa di mana? Pak ini bisa di mana? Menurut Dewan. Nah, sudah baik itu. Bisa kan? Ada sambil di luar kan? Nggak usah, tidak apa ya? Lagi kebingungan. Dan itu sih dulu dia. Ya sekali. Kita juga kira-kira nanti ke depan Dewan mau bicara apa lagi? Enggak, cukup ini saja yang terakhir ya. Dari segi tadi ya nggak apa-apa. Kami menjadi semua sama ya. Belajar kan memecahkan orang. Nah ini sudah jadi ini ya harus malu sama teman-teman ya kayak penjahat gitu harus tapi kalau ada hal seperti kita ya silakan bisa dimalu kira-kira apa nih sekarang supaya kita harus jawab ya harus saya harus dong kan ya punya orang
Nah, sekarang sudah mau masuk lagi untuk pelajaran pertama ya. Hati-hati, jangan sampai meresahkan kesalahan. Ya, benar. Langsung punya. Nah, itu mesti tadi yang ada ya. Yang manusia pasti mempunyai kesalahan, pasti berbuat kesalahan, berbuat kesalahan, makanya itu sama akan berbuat kesalahan suatu hari nanti atau kemarin-kemarin kesalahan. Jadi yang penting kita harus sedekah. Lalu tadi bisa dipahami. Oke, sekarang silakan kembali ke salam saya dari Oke, tetap senyum, siap. Nah, itu Bapak Ibu, ini pure belum saya edit. Jadi di dalam kegiatan segitiga restitusi itu ada kegiatan identifikasinya, menstabilkan identifikasi dulu, lalu melakukan tindakan validasi yang salah, memvalidasi tindakan yang salah, lalu yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah di sini video tadi ada yang ke belakang yaitu keyakinan kelasnya. Ya. Nah itu mungkin Bapak Ibu untuk tindakan segitiga restitusi sebagai upaya menanamkan kepada peserta didik itu menanamkan rasa tanggung jawab, menanamkan bahwa saya itu tidak boleh melakukan lagi suatu pelanggaran. Jadi tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang dihukum, dan tidak ada yang menjalani sebuah konsekuensi yang terus menerus. Jadi di sini menunjukkan kepada peserta didik yang win-win solution. Ya, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kegiatan misi ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra, tadi sudah menjelaskan pemaparan tentang hal bagaimana membuat keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan bahwa bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama murid beserta dari kesadaran secara intrinsik gitu. Dan tadi video yang ditampilkan juga itu video asli. Kalau saya kemarin pakai skenario, kalau Pak Indra langsung dengan siswa yang berpasangannya luar biasa. Begitupun Pak Nana. Jadi sudah menerapkan apa yang disebut dengan segitiga restitusi gitu ya. Pertama ada validasi, menstabilkan identitas. Menstabilkan itu artinya kita anak emosinya atau apa yang ada di dalam benaknya itu diungkapkan dulu. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, suruh dia ngomong dulu masalahnya apa. Setelah itu diakhiri dengan tadi yang ketiga pada apa? Tidak menanyakan ya. Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin disampaikan, boleh bentuknya penguatan atau pertanyaan yang nanti akan disampaikan, akan kita bahas secara bersama-sama. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Mungkin dua orang cukup. Mangga Bapak Ibu. Dua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nana, Pak Adi, dan Pak Indra atas berbagi hari ini. Ini menguatkan kembali apa yang memang sudah sering kita diskusikan ya, mengenai budaya positif di sekolah kita. Mungkin yang ingin saya sampaikan lebih kepada implementasinya saja gitu.
kepada penerapannya. Bagaimana kita tidak hanya menggadang-gadang budaya positif ini sebagai amanat dari kurikulum Merdeka, tapi benar-benar menerapkannya di dalam lingkungan sekolah kita. Karena setiap hari, hampir setiap hari, selalu saja ada permasalahan-permasalahan yang dilakukan belakangnya tadi betul oleh tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi memang kebutuhan dasar mereka itu mungkin ada yang tidak terpenuhi sehingga muncullah reaksi-reaksi atau respon-respon yang beraneka ragam. Ada responnya yang positif, ada yang responnya justru yang bahaya itu adalah yang memberikan respon negatif. Saya coba menerapkan restitusi, tapi terkadang-kadang ada satu kendala. Sabar ya kunci. Tadi kalau melihat video yang ditayangkan enak gitu. Ketika kita berhadapan dengan memang anaknya langsung menyadari, langsung ketika ditanya apa yang sudah kamu lakukan, apakah blablabla. Tapi ketika menanya kepada anak yang itu lagi, bahkan terjadi kemarin saya menemukan anak merokok di ruang WC. Dan ternyata anak itu minggu yang lalu itu juga menjadi pelaku kegiatan yang negatif juga. Sebelumnya juga anak tersebut itu sudah dipanggil oleh ibu juga selaku wali kelas dan dengan orang tuanya sudah berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik. Tapi ternyata selang beberapa hari kembali lagi. Sampai akhirnya saya juga kalau kemarin penanganannya kurang begitu benar. Tindakan saya ini ketika menemukan, saya tadinya melaporkan ke Bu Indra yang kebetulan sedang mengajar, ada kesiswaan, jadi saya sampaikan ke kesiswaan. Jadi karena sudah sering terulang seperti ini, kalau keyakinan kelas di kelas kita sudah mengamati, sudah kecil ya kemungkinan melakukan hal-hal negatif di kelas, karena rata-rata sekarang semua kelas sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama-sama. Tapi yang memang harus segera direalisasikan kayaknya betul itu membuat keyakinan sekolah, karena imbasnya untuk kesemua, imbasnya penanganannya untuk kesemua gitu. Jadi ini yang memang harus segera direalisasikan. Kebetulan ada ketua tim PPMKS di sini. Kalau tadi Pak Budi bilang ini harus menjadi target gitu, harus gitu. Supaya apa? Supaya kita semuanya menyadari betul nilai-nilai kebajikan universal yang memang sudah digadang-gadang di dalam visi dari sekolah kita. Begitu Pak Budi ya. Jadi nanti mungkin segera direalisasikan, karena hampir setiap kelas sekarang sudah dibuat keyakinan kelas, itu bisa menjadi referensi untuk dijadikan keyakinan sekolah. Supaya tidak lagi ada tadi posisi kita menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian apa tadi itu teman penantau, tapi lebih baik menjadi manajer, karena kita semua bersama-sama meyakini keyakinan sekolah tersebut. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup? Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Fitri yang sudah memberikan penguatan terhadap materi yang disampaikan tentang budaya positif. Ya memang betul Bu Fitri, harapan sekolah ideal itu memang ya tidak ada lagi hal-hal budaya negatif yang terjadi di sekolah kita, dan mudah-mudahan tentu penerapan keyakinan kelas ini tidak cukup Bu Fitri saja sendiri. Kalau misalkan seluruh Bu Fitri dan Pak Indra menerapkan, tapi 30 atau 20 guru tidak menerapkan, itu akan kembali ke awal. Jadi membuat keyakinan kelas itu perlu dukungan berbagai pihak. Poin utamanya adalah kita guru sebagai manajer pembelajaran, dan tentu kepala sekolah yang akan menjadi leader
dari manajemen sekolah. Dan tentu itu yang menjadi harapan kita sudah disampaikan oleh Ibu Fitri. Terima kasih sekali lagi, dan rekan-rekan guru yang sudah mau menyempatkan hadir pada diseminasi budaya positif di modul 1.4 ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.